Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah pada malam ini kita akan menemukan materi tentang, atau kita akan mendapati penjelasan materi tentang adab bersosial media. Insyaallah ada software. Nah, kenapa penting disampaikan adab bersosial media ini? Karena ya zaman sekarang sosial media menjadi sarana komunikasi yang cukup penting gitu ya. Bahkan bisa menggantikan sarana komunikasi utama. Apa itu? Yaitu berbicara. Nah, ini cukup sosial media ini cukup kuat untuk zaman sekarang karena sangat bisa membuat opini yang baik maupun buruk, dan opini tersebut kuat, bahkan lebih kuat dari tulisan ilmiah. Baik, pertama makna adab sendiri adalah menerapkan segala yang terpuji, baik merupakan perkataan maupun perbuatan. Sebagai ulama mendefinisikan bahwa adab itu merupakan akhlak yang mulia. Nah, sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, yang udah viral atau yang udah sering digunakan sosial media ini itu adalah ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Terus biasanya ada sekarang ada TikTok kali ya. Nah, sebenarnya yang paling terkenal adalah WhatsApp, Facebook, Instagram gitu. Dan itu sering dipakai dari seluruh kalangan gitu, yang muda maupun yang tua. Nah, adab bersosial media adalah pertama melakukan akhlak terpuji selama bersosialisasi dan berinteraksi secara online di media sosial. Zoom, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Jadi kita harus menunjukkan atau harus memberikan adab kita sebagai seorang muslim ketika bersosial media. Tidak hanya ketika berbicara dengan teman kita dengan bicara langsung gitu, tapi ketika berbicara di sosial media pun kita harus lebih berakhlak mulia, lebih berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati dari ketika berkomunikasi langsung dengan teman kita. Karena sosial media itu bisa memberikan satu maksud yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, atau bahkan disalahpahami oleh orang lain. Yang kedua adalah mempraktikkan akhlak mulia dalam perkataan maupun perbuatan di kolom komentar, status, story, dan sebagainya. Jadi kita tetap harus mengeluarkan kata-kata yang ahsan di sosial media gitu. Nah, niat yang benar karena Allah SWT. Maksudnya apa? Gunakan sosial media ini untuk mengetahui sebuah pengetahuan, meluaskan wawasan, dan juga untuk kalau bisa kita berdakwah lewat sosial media gitu. Dan memang sekarang terutama yang anak-anak milenial gitu ya, seumuran anak, seumuran antum semua, memang berkiprahnya di sosial media, ya nggak mau kita harus berdakwah juga di sosial media gitu. Kalau dakwah yang secara tatap muka face to face sudah dipegang sama ustaz, udah biarin aja gitu, karena memang itu ranahnya beliau, ranahnya ulama, ranahnya ustaz. Nah, ranahnya kita adalah berdakwah di sosial media, dan itu tidak menjadikan kita sok tahu juga gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga ketika kita berdakwah di sosial media. Tetap harus berdakwah, tapi bukan berarti kita yang menjadi tahu segalanya. Karena di dalam sosial media kita banyak ketemu orang-orang yang sok tahu dengan segalanya gitu ya. Dia merasa bahwa dia mempunyai atau memiliki segala ilmu, segala pengetahuan gitu ya. Padahal sebenarnya ketika diajak ngomong langsung AIU gitu, maksudnya gagap-gagap, nggak tahu gitu. Itu. Terus yang kedua adalah
menjunjung tinggi akhlak mulia. Ini penting banget ketika bersosial media. Karena buat zaman sekarang, sosial media adalah muka utama setelah muka kita sendiri gitu. Jadi ketika terlihat bahwa uh, ketika terlihat di sosial medianya sering posting yang baik-baik, kita nggak tahu sebenarnya aslinya gimana. Ini bukan berarti kita nyerang orang yang berdakwah di sosial media ya. Atau bahkan ternyata apa ada orang yang dia bejat, justru dia Insta story terus kebejatan dia setiap saat gitu. Itu kan menjadi gambaran bahwa oh dia itu orangnya begitu. Teman Ana lagi di apa? Teman Ana ngupload dia lagi di uh, minumannya gelasnya agak gede, terus warnanya agak coklat gitu, coklat bening ya. Terus di depannya itu ada lampu kelap-kelip remang-remang. Ya, orang semua tahu kan apa. Nah, itu menggambarkan dia seperti apa. Begitupun ketika kita feed IG kita, status WhatsApp kita, Instastory kita, status Facebook kita dipenuhi dengan video ataupun tulisan-tulisan dakwah yang sesuai dengan ranah kita masing-masing, sesuai dengan hobi kita masing-masing, itu insya Allah akan jadi pahala gitu. Itu akan jadi muka kita gitu. Maksudnya bukan berarti kita harus bermuka dua, tapi kita harus menaikkan derajat apa kita juga di dunia. Tapi tidak hanya menaikkan derajat di dunia, juga harus menaikkan derajat di akhirat dengan cara apa? Ya, tadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, itu ya. Tadi niat karena Allah, yang kedua adalah menjunjung tinggi akhlak mulia. Nah, yang ketiga adalah jangan mengeluh di sosial media. Hentikan kebiasaan curhat di medsos ya. Nah, ini juga penting gitu. Kalau misalkan memang itu justru dijadikan bahan bahan apa? Bahan evaluasi dan bahan supaya teman-teman kita uh, tidak terjerumus dengan hal yang sama, kita bukan curhat, tapi kita harusnya menceritakan pengalaman tanpa orang itu sadar bahwa itu tuh cerita kita gitu. Jadi jangan sampai uh, sosmed itu malah jadi tempat curhat kita, uh, karena sosmed itu nggak bakal bisa memberikan solusi bagi kita gitu. Untuk sekarang ya tempat curhat kita adalah pertama Allah gitu. Antum tahajud, antum doa itu bentuk curhat antum sama Allah. Yang kedua adalah orang tua antum sendiri gitu. Karena antum dilahirkan sama orang tua antum. Antum tinggal dari kecil sampai antum bisa nyari uang sendiri itu sama orang tua antum. Dan antum juga nanti uh, yang mengobrolkan orang tua antum pasti antum gitu. Nggak mungkin yang lain. Nah, uh, itu yang kedua, kita harus curhat kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah ketika di asrama misalkan, ya salah satu tempat curhat kita adalah ustadz kita sendiri gitu ya, muadib kita sendiri. Itu di situ juga penting gitu. Kita curhat ke ustadz itu jangan takut-takut. Kita 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 berharap bahwa curhat kepada ustadz itu adalah untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan syariat. Karena nggak mungkin Ustadz antum memberikan solusi yang justru malah menjerumuskan antum gitu, atau malah ya udah kalau ini curhat aja di apa sosial media, enggak lah mungkin gitu. Atau malah ya yang lain lah yang jelek nggak mungkin ya. Nah kalau di sini surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir dan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi salah satu ya, curhat itu diganti dengan zikir kepada Allah. Semoga diberikan apa Anda memohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah gitu. Terus jangan pasang foto dan pose yang tidak bermanfaat dan yang membangkitkan syahwat lawan jenis, terutama ini akhwat gitu. Terutama yang akhwat-akhwat, ini kasih tahu yang punya kakak yang punya adik perempuan, kasih tahu jangan posting-posting jangan sering-sering posting foto selfie yang sengaja menunjukkan kecantikan atau bahkan menunjukkan lekuk tubuhnya, itu kalau bisa dihapuskan dari sekarang. Atau foto-foto yang tidak bermanfaat, misalkan apa
foto ya foto apalah yang nggak bermanfaat gitu ya, foto-foto ada yang jorok mungkin atau yang kotor gitu ya, atau foto game gitu ya. Feed IG kita ada masuk game ya, itu jangan sampai kebanyakan isinya yang seperti itu. Kalau jelas kalau yang membangkitkan syahwat lawan jenis ini harus ditinggalkan. Tapi kalau yang foto-foto misalkan makanan, terus game atau foto pemandangan itu jangan jangan disering-sering. Kalau mau ditambahin caption-captionnya supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Allah. Terus hindari interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini sangat menggoda sekali gitu ya kalau di sosial media. Ya uh, kita semua pasti pernah. Kita semua pasti pernah terjerumus, tidak sengaja terjerumus gitu. Maksudnya ya entah mungkin kita sudah tahan-tahan terus ternyata ujung-ujungnya ada aja kesempatan gitu ya, atau mungkin antum malah ada yang lagi pegang keluar aja lagi bikin rekaman. Nah, atau mungkin malah apa dirgam keluar aja tapi prestasi ya. Nah, atau mungkin malah benar-benar nggak sengaja gitu ya, atau mungkin malah nggak sadar kita telah melakukan itu. Maksudnya ya, awalnya mungkin kita rasa biasa aja karena urusannya ada urusan penting, tapi ternyata ujung-ujungnya malah terjerumus juga ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nah, itu pasti kita pernah gitu. Kalau ada yang belum pernah, alhamdulillah bersyukur dan berdoa jangan sampai antum terjerumus ke situ gitu. Karena kalau udah kayak gitu, ini sosial media ini pintunya buat zina banget gitu loh. Kalau taqrabuz zina ya, salah satu pintunya kalau zaman sekarang ya sosial media. Nah, lihat foto akhirat yang cantik dikit gitu kan, buka IG-nya, cari username IG-nya, buka IG-nya, langsung DM. Assalamualaikum gitu. Nah, segala macamnya. Banyak lah. Nah, jadikan sosial media sebagai sarana dakwah itu ya tadi yang bilang. Penting banget ini sarana dakwah. Setidaknya apa ya jangan jangan antum jangan ngerasa minder gitu loh. Wah, banyak yang lebih bisa dan banyak yang lebih bagus. Enggak, jangan. Tapi ya ingat-ingat balik ani walau ayat. Sampaikanlah dari diriku walaupun satu ayat gitu. Apa yang kita pahami sampaikan. Dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang kita sampaikan tersebut. Sehingga kita bisa memantaskan diri kalau bahasanya bayang gitu ya. Oke, cukup. Jangan bahas itu dulu. Nah, ada bersosmed. Ini kalau digambar nih banyak nih. Jangan marah bagimu surga. Jangan marah maka bagimu surga. Terus hindari berdebat yang tidak bermanfaat. Wadul basor, jaga pandangan. Gitu. Jangan melihat foto-foto atau video yang aneh. Budayakan tabayun, jangan asal share. Jadi ketika dapat link berita, dilihat dulu beritanya dari mana, terus benar apa enggak, beritanya dibaca dulu. Jangan dapat link langsung sebar, dapat link langsung sebar. Gitu. Katakan yang baik atau yang dia, katakan yang baik atau mending diam. Ya daripada debat, mendingan antum aja ketemu. Gentle aja gitu kita sesama laki-laki. Gitu. Kalau mau debat, ayo sini datang kita nunggu tunggu di kafe mana gitu aja. Itu kan gentle. Engkau adalah dai sebelum yang lain. Jadi ya sebelum kita tuh dai semuanya gitu. Jangan nunggu orang lain gitu. Kita yang harus berdakwah. Kita harus mendakwahkan. Nah, menjaga pandangan ini juga penting banget gitu ya. Dalilnya ada banyak. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31 itu juga salah satu dalilnya. Waqulil mu'minina yaghdu qulil mu'minina yaghdu min absarihim. Yaghuddu. Qulil mu'minina yaghuddu min qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi katakanlah kepada para lelaki yang beriman, hendaknya mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Maksudnya ya itu yang harus dilakukan sebagai laki-laki. Karena itu insya Allah akan meningkatkan derajatnya di dunia ataupun akhirat. Dan katakanlah kepada para wanita, yaitu wanita jaga pandangan, jaga kemaluan dan juga menjauhkan bajunya ataupun
Nah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang pernah melakukan atau bahkan sampai sekarang masih melakukan, segera bertobat, segera tobat nasuha gitu ya. Berazam, berjanji tidak akan melakukan. Jangan nunggu sampai antum itu mendapatkan batunya dulu baru antum obat gitu. Nah, ini juga pandangan hadisnya. Kalau tadi ayat Al-Quran ini hadisnya, mata itu berzina, hati Rasulullah SAW bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat yang diharamkan, zina hati adalah membayangkan sesuatu yang diharamkan, pemicu syahwat yang terlarang gitu ya, membayangkan bahwa, paham lah. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan itu semua. Ketika kita justru malah melampiaskannya, itu bisa jadi benar bahwa itu adalah zina mata dan zina hati. Tapi kalau misalkan kita bisa menahannya, itu semuanya ya. Jaga lisan. Yang di komentarnya juga harus baik-baik ini, gitu ya. Komentar tuh jangan komentarnya yang membangun, yang positif, yang menyadarkan orang. Jangan malah komentar yang jelek-jelek dan justru malah memunculkan perdebatan. Apalagi kata-kata kasar gitu. Yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak dalam sosial media. Follow Instagram mana @hafizakbarm. Ya. @hafiz pakai Z HAFIZ AKBRE. Kalau antum follow, Ana follow back, jangan berharap ada yang bagus di situ. Karena kosong feed IG-nya. Oke. Tapi tetap di follow biar follower Ana banyak. Jadi nanti ketika Ana menyebarkan repost ketika Ana repost postingan yang bagus gitu ya, terus antum baca, Ana juga dapat pahala karena Ana telah mengingatkan yang lain. Oke. Jangan lupa di follow. Belum subscribe belum, karena Ana masih belum bikin YouTube ya. Oke, kalau Anda mau yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Tidak. Silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti insya Allah Anda jawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe. Ya, jangan follow dulu aja IG Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh keluar. Bar.